Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ashwarin, dalam rubrik Terang Kesayangan kita, dalam episode khusus serial Afghanistan. Di episode sebelumnya nih, kita sudah membahas alasan mengapa Amerika Serikat hengkang dan mengapa Taliban bisa menang dengan begitu cepatnya. Bagi teman-teman yang belum sempat untuk menontonnya, bisa klik link di atas ini. Nah, di episode ini kita akan membahas mengenai pertanyaan yang mungkin ada di benak kita pasca kemenangan Taliban ini. Apakah kemenangan Taliban akan membawa perubahan bagi kaum muslimin di seluruh dunia? Apakah ini tanda-tanda kebangkitan Islam? Without any further ado, let's discuss it. Untuk memahami lebih lanjut mengenai apa yang terjadi di Afghanistan and what's gonna be happen in the future, nah, kita lihat dulu nih perjanjian Doha 2020. Sebagaimana yang kita bahas di akhir episode Terang kemarin, bahwa perjanjian Doha ini menjadi alternatif bagi kedua belah pihak, Amerika Serikat dan Taliban, yang mana ini menjadi exit strateginya Amerika Serikat, juga sekaligus menjadi pilihan bagi Taliban yang memudahkannya untuk berkuasa kembali di Afghanistan. For your information nih, perjanjian Doha 2020 ini, atau biasa juga disebut dengan perjanjian pengiriman perdamaian Afghanistan, adalah sebuah perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Taliban pada 29 Februari 2020 di Sheraton Grand Doha, Qatar. Perjanjian ini menandai berakhirnya invasi militer Amerika Serikat di Afghanistan selama hampir 2 dekade atau sekitar 20 tahun yang menghabiskan 2 triliun dolar Amerika dengan puluhan ribu nyawa melayang. Perjanjian ini membuka era baru bagi masa depan Afghanistan. Namun, apakah Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban akan membawa pengaruh yang signifikan bagi umat Islam di seluruh dunia? Ini masih menjadi misteri memang. Namun, setidaknya kita bisa melihat sketsa implikasi kemenangan Taliban dalam poin-poin perjanjian Doha 2020 ini. Nah, dalam draft perjanjian ini, ada 4 poin yang menjadi pokok bahasan utama yang menjadi kesepakatan antara Amerika Serikat dan Taliban. Pertama, tentang jaminan bahwa tanah Afghanistan tidak boleh dipakai siapapun, baik grup maupun individu, untuk menyerang keamanan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Kedua, tentang jaminan, mekanisme, serta batas waktu penarikan seluruh pasukan asing dari Afghanistan. Ketiga, tentang akan dilangsungkannya perundingan intra-Afghanistan setelah kedua pihak memenuhi kewajiban di bagian pertama dan kedua. Keempat, tentang gencatan senjata secara permanen. Lalu, apa yang bisa kita simpulkan dari keempat poin ini? Yang pertama, melalui perjanjian Doha 2020 ini, Amerika Serikat ingin memastikan bahwa hengkangnya Amerika dari tanah Afghanistan tetap tidak akan menimbulkan ancaman bagi eksistensinya sebagai negara pertama atau negara adidaya. Dalam bagian 2 dari perjanjian ini, dirincikan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan Taliban untuk mencegah adanya potensi ancaman bagi Amerika Serikat, yaitu Taliban tidak boleh mengizinkan siapapun menggunakan wilayah Afghanistan untuk mengancam keamanan Amerika Serikat dan sekutunya. Jika ada, maka Taliban harus mengirimkan pesan yang jelas kepada mereka, tidak boleh bekerja sama dengan mereka, dan Taliban harus mencegah kelompok ini tumbuh di Afghanistan, tidak memfasilitasi kelompok atau individu tersebut sama sekali. Kan bagaimana kekhawatiran Amerika Serikat? Mereka tahu betul bagaimana potensi Islam bisa menjadi ancaman bagi eksistensi peradaban barat mereka, dan ini yang berusaha mereka cegah. Yang kedua, kemenangan Taliban tidaklah semata perjuangan mandiri, tetapi ada akselerasi dari dukungan asing lewat perjanjian dengan Amerika Serikat, yang tentu ada syarat-syaratnya. Dukungan ini dikhawatirkan disertai dengan berbagai konsesi yang mempengaruhi Taliban dalam membangun Afghanistan di masa yang akan datang. Yang ketiga, perjanjian Doha ini menunjukkan bahwasanya fokus Taliban itu
bukan untuk mendirikan sebuah negara yang akan mengayomi seluruh umat Islam di seluruh dunia sebagaimana realnya sebuah negara Islam, tetapi hanya berfokus pada penguasaan wilayah Afghanistan semata. Sekarang bisa kita saksikan nih, bagaimana kemudian Taliban berusaha untuk diterima di dunia internasional dengan berbagai macam diplomasi yang dilakukannya ke negara-negara lainnya. Bahkan Taliban melakukan kerjasama dengan Cina, yang mana kita tahu Cina melakukan opresi terhadap kaum Muslim Uighur. Menyedihkannya lagi, seperti yang diberitakan Reuters, Cina meminta Taliban untuk melawan kelompok Muslim yang ada di Uighur. Lalu, apakah benar ada era baru bagi Afghanistan? Interesting question. Tanpa adanya independensi yang real bagi suatu negara, ternyata penjajahan itu sebenarnya hanya bertransformasi dari hard power to soft power. Dari penjajahan fisik ke penjajahan pemikiran. Yang tadinya memakai senjata, ya kini menggunakan diplomasi. The next question. Apakah kemenangan Taliban ini akan membawa perubahan besar bagi dunia Islam? Kalau kita lihat fakta-fakta sejauh ini, bisa kita katakan big no. Bahkan Taliban sendiri tampaknya tidak punya misi untuk itu dan hanya berfokus pada penguasaan Afghanistan saja. Nah, itu dia yang bisa kita bahas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Nah, buat teman-teman rubrik terangers yang punya ide atau topik bahasan khusus yang ingin dibahas di rubrik terang ini, bisa dengan DM ke Instagram Ashwarin atau bisa dengan komen di kolom komentar di bawah. Bagi juga yang mau diskusi, boleh banget untuk berbagi di kolom komentar. Untuk teman-teman, mohon juga share-nya agar kebermanfaatan rubrik ini bisa terasa bagi kita semua. Jangan lupa like-nya dan subscribe bagi yang baru datang ke sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.